Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan selalu semangat meskipun kita belajar dari rumah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pada bagian bab 3, yaitu mengenai fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu sebelum kita masuk ke materi ada kompetensi dasarnya. Ya, kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.3. Kalian menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan juga grafik. 4.3 menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Nah, dari kompetensi dasar ini kalian diharapkan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan juga grafik. Dan yang kedua, siswa dapat menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan juga grafik. Nah, fungsi kuadrat. Dalam bidang ekonomi, fungsi kuadrat dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan beberapa masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh masalahnya adalah tentang fungsi pajak yang dapat menyebabkan harga keseimbangan naik dan juga harga keseimbangan turun. Sedangkan subsidi akan menyebabkan harga keseimbangan menurun dan jumlah keseimbangan naik dibandingkan harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum adanya pajak dan sesudah subsidi. Nah, dalam bab ini akan kita jelaskan tentang fungsi kuadrat. Ya. Nah, fungsi kuadrat itu memiliki 3 cara penyajian, ada tabel, ada persamaan, dan juga ada grafik. Secara umum, fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan AX ditambah BX tambah C. Nah, gambar dari fungsi kuadrat yaitu adalah parabola dengan ciri-ciri dia mempunyai sebuah sumbu simetri sehingga gambarnya selalu simetris terhadap sumbu tersebut. Jadi, sumbu simetris adalah suhu yang memotong parabola. Ini sumbu simetris. Nah, lalu yang kedua mempunyai sebuah titik balik berjenis maksimum atau minimum. Jadi ada yang maksimum, ada yang minimum. Nah, ini digambar ada sumbu X. Sumbu X jika di sebelah kanan maka dia angkanya positif. Sedangkan di sebelah kiri dia angkanya negatif. Dan juga ada sumbu Y. Sumbu Y kalau ke atas dia positif, yang di bawah dia negatif. Nah, ini merupakan titik puncak dari fungsi kuadrat. Ya. Selanjutnya dalam bentuk tabel. Ya, yang pertama kita bahas bentuk tabel. Pada f, x sama dengan x pangkat 2 dikurang fx dikurang 5. Nah, pada himpunan R dengan daerah asal x min 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 7, dibuatlah tabel sebagai berikut. Jadi, kita membuat tabelnya adalah, kita lihat x-nya dari soal. X-nya lihat X-nya itu merupakan X itu merupakan X min 3 kurang dari sama dengan 3. Berarti dimulai dari X min 3. Dan juga X kurang dari dan sama dengan 7. Maka
tabelnya sampai di 7. Jadi X min 3 sampai X 7. Kita lihat tabel yang pertama. Lihat tabelnya X min 3, di bawahnya ada angka 9. Dari manakah angka 9? Kita ambil dari rumus fungsi kuadrat, yaitu X pangkat 2. Berarti di sini kita tulis X pangkat 2. X pangkat 2, lihat X-nya adalah min 3. Berarti di sini min 3 pangkat 2. Min kali min itu plus, 3 kali 3 9, maka hasilnya 9. Sekarang yang kedua, min 4x, itu ada angkanya 12. Berarti min 4 dikali min 3. Min dikali min plus 4 kali 3 12. Jadi itu hasilnya dari situ. Nah, yang min 5 itu karena tidak ada X-nya, maka tetap menjadi min 5, min 5, min 5, min 5, dan min 5 seterusnya. Fx itu merupakan hasil. Jadi dari min 3 tambah 9 ditambah 12 dikurang 5, hasilnya adalah 16. Maka ini adalah 16, ini adalah 16. Itu hitungannya. Nah, jadi jika dibuat digambar titik-titiknya, maka min 3 pasangannya dengan 16 seperti yang contoh ini, min 2 dengan 7, min 1 dengan 0, 0 dengan min 5, 1 dengan min 8, 2 dengan min 9, 3 dengan min 8, dan 4 dengan min 5, 5 dengan 0, dan juga terakhir 7 dengan 16. Nah, kemudian titik-titik tersebut kita hubungkan dengan kurva mulus sehingga didapatkan grafik sebagai gambar berikut. Kita lihat gambar grafiknya. Nah, gambar grafiknya adalah seperti ini. Untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan min 5, maka nilai F min 1 sama dengan 0 dan nilai F5 sama dengan 0. Nah, jadi ini dari 0, ini juga 0. Garis X sama dengan 2 membagi parabola menjadi 2, yaitu lihat parabolanya itu gambarnya di samping. Nilai minimum fungsi adalah min 9. Nah, berarti minimum fungsi adalah 9, berarti di sini. Ya, minimum min 9, dan untuk menentukan titik maksimum yaitu 16. Jadi seperti yang tabel tadi 16, maka di atas ini adalah 16. Nah, titik potong grafik fungsi dengan sumbu X, maka titik potongnya adalah min 1 0 dan 5 0 seperti pada digambar. Oke, selanjutnya yaitu persamaan. Persamaan itu ada beberapa macam, dan yang sekarang kita bahas bisa dilihat di buku LKS kalian di halaman 35. Persamaan yang pertama yaitu jika diketahui 3 koordinat yang berbeda, ya. Misalkan di sini koordinatnya 01, 13, dan 27, maka diperoleh nilai F0 sama dengan 1. Kita nilai titik koordinat yang pertama dulu, ya. Nah, F1 sama dengan 3 dan F2 sama dengan 7 sesuai dengan koordinat yang ada di soal. Sekarang kita masukkan pada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yang pertama kan itu adalah 0. Maka di sini X-nya kita ganti semua dengan 0. Dengan hasilnya adalah sama dengan 1. Jadi C sama dengan 1. Dan yang kedua, kita coba dengan F1 sama dengan X-nya kita ganti dengan 1 sesuai dengan di soalnya. Sama dengan 3 karena 1 dengan 3. Sehingga A ditambah B ditambah 1 sama dengan 3. A tambah B sama dengan 3 dikurang 1. Dari mana 3 dikurang 1? Karena di sini yang plus 1 pindah ke ruas ke kanan menjadi
min ya. Jadi 3 dikurang 1. A tambah B sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Maka A tambah B sama dengan 2. Selanjutnya, nah sekarang kita pakai yang terakhir. F2 sama dengan A2 pangkat 2 ditambah B pangkat tambah B kali 2 ditambah 1 sama dengan 7. Sehingga 4A ditambah 2B tambah 1 sama dengan 7. Dan 4A ditambah 2B sama dengan 7 dikurang 1. Satunya kenapa dikurang? Karena dari sini plus. Nah, pindah ke ruas kanan jadi min. Jadi 7 dikurang 1 sama dengan 6. Selanjutnya, dengan mensubstitusi A sama dengan 2 dikurang B ke persamaan 4A ditambah 2B sama dengan 6, maka A-nya yang tadi kita masukkan ini. Nah, menjadi 4 dikali 2 dikurang B ditambah 2B sama dengan 6. Nah, 8 dari mana? 4 dikali 2, 8. 4 dikali min B, min 4B sama dengan 6. 8 min 4B ditambah 2B. Jadi B sama B kita gabungkan. Ini angka dengan angka berarti 6. Kenapa ini dikurang 8? Karena 8 di sini positif. Pindah ruas ke kanan jadi negatif. Min 4B ditambah 2B yaitu min 2B. 6 dikurang 8 min 2. Maka B adalah min 2 dibagi min 2 hasilnya plus 1. Itu ya. Selanjutnya, terakhir, dengan mensubstitusi B sama dengan 1 ke persamaan A ditambah B sama dengan 2, seperti kalian perhatikan di LKS, bisa kalian tulis karena di situ di LKS langsung pada jawabannya. Di sini Ibu rinci lagi ya. A tambah B sama dengan 2. Sekarang kita lihat. A ditambah B itu kan 1. Ya, maka A ditambah 1 sama dengan 2. A sama dengan 2, karena di sini satunya plus, kita pindahkan ke ruas kanan, maka menjadi min. Jadi, 2 dikurang 1 adalah 1. Maka A-nya adalah 1. Nah, sekarang kita susun fungsi kuadratnya. Kalian ingat kan? Yang tadi B-nya itu berapa? B-nya 1, A-nya 1, C-nya 1. Jika semuanya 1, maka kalian tulis fungsi kuadratnya adalah fx sama dengan x pangkat 2 ditambah x tambah 1. Nah, contohnya gini. Kalau misalkan A-nya 2, B-nya 2, C-nya 1. Gimana cara menulis fungsi kuadratnya? A sama dengan 2, berarti 2x pangkat 2 ditambah B-nya 2. Ya udah, berarti 2x ditambah C-nya 1. C. Nah, jadi seperti ini. Ya. Oke. Demikian penjelasan fungsi kuadrat. Kita cukupkan sampai di persamaan terlebih dahulu. Nanti di pertemuan selanjutnya akan Ibu bahas materi selanjutnya, yaitu dalam bentuk grafik. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.